ada syarat-syarat tumak nina di dalam rukun. Harus ada diam biar tidak langsung apa seperti kuntul gitu, gini-gini dok ya. Wasabi utai kang nomor pitu iku rof utangi minar ruku isanging ruku wal iktidalu lan iktidal ko iman hale ngadeg al hayati ing atase keadaan allati kang kana kang ana sapa si musolli iku alaihi ing atase allati qabla ruku'i ing dalem sadurunge ruku'e musolli utawa wong mingkiamin saking ngadeg qadir mingkiami qadirin saking ngadeg wong kang mampu wa qu'udi ajizin lan lunggone wong kang apes kang ora mampu anil kiami saking ngadeg. Rukunnya sholat yang nomor 7 yaitu bangun dari rukuk ya, bangun dari rukuk dan itidal ya. Ya, bangun dari rukuk dan itidal ya. Ya apa itidalnya itu? Ya berdiri menurut keadaan seperti sebelum rukuk tadi. Sebelum rukuk tadi keadaannya bagaimana? Berdiri ya berdiri. Kalau sebelum rukuk tadi itu duduk ya duduk ya. Itu. Jadi rukunnya sholat yang nomor 7 bangun dari rukuk atau dengan kata lain namanya iktidal ya. Wasaminu utai kang nomor 8 iku atumakninatu tumaknina fi ing dalem iktidal ail iktidali tegese iktidal. Jadi yang nomor yang nomor 8 tumaknina di dalam iktidal. Nah ini ada syaratnya tumaknina di dalam iktidal. Jadi yang nomor 8 tumaknina lagi di dalam iktidal. Apa tumaknina di dalam iktidal itu? Ya diam setelah bergerak atau diam di antara dua gerakan. Gerakan apa? Kalau iktidal gerakan dari bangun dari rukuk begini dan gerakan sujud diam disik gitu ya. Sami Allahu liman hamidah, diam kemudian gerak lagi, bangunnya diam kemudian gerak lagi, jangan sampai gerak langsung gerak lagi, itu namanya nggak ada tumaknina ya, nggak ada diam ya, nggak lama kok diamnya. Subhanallah berapa detik itu, subhanallah gitu toh ya. Makanya Allah Akbar tek 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 tek. Seandainya seperti tarawih itu nggak dibaca zikirnya nggak apa-apa, cuma meninggalkan kesunahan gitu lah ya. Baca zikirnya apa ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud itu sunnah membacanya. Sami Allah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati dan seterusnya itu sunnah. Tapi ya jangan meremehkan sunnah. Tapi kalau memang kenyataannya seperti tarawih itu ya apa kalau kita membaca sendiri ya ketinggalan. Kalau memang terawihnya cepet-cepet seperti itu lah, kalau bisa ya nggak usah cepet-cepet. Memang nggak ada tuntunan apa itu sholat untuk apa berburu-buru itu ya, nggak ada ya. Tapi kadung keburu ya, kadung ini ya, kadung goleki repot dek gini ya, nang ngampel kono bae ya, atau nang masjid yang lain mungkin ada di Pandaan itu yang terawihnya sampai khataman apa juz amma atau khataman Al-Qur'an itu memang ya sesuai dengan apa bulannya bulan Ramadan untuk melakukan kebaikan. Justru kita cepet-cepet ya. Lah ini ya. Lalu sekarang cepet ya apa? Ya harus diilmuni tadi itu. Ya minimal kita ya harus tumaknina sudah. Walaupun nggak dibaca. Lihat apa? Ya nggak sempurna pahalanya. Wong kesunanannya nggak dibaca. Rukuk Allah Akbar sampai Allahu hamidah. Gini tok nggak baca nggak apa-apa. Tapi Fatihah harus baca. Fatihah tetap baca. Tahiyat akhir harus baca. Sampai mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri lagi. Itu. Ya. Fatihah, salam, baca. Tahiyat akhir harus baca. Yang lain sunnah ya, sunnah. Takbir ya harus dibaca. Allahu Akbar itu ya. Makanya
ada syarat-syarat tumak nina di dalam rukun. Harus ada diam biar tidak langsung apa seperti kuntul gitu, gini-gini dok ya. Ya. Petasi utai ka nomor 9 iku as-sujudu sujud marrotaini kelawan rong ambalan fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben sak rakaat. Wa qul wa utai lu sithik-sithik sujud iku mubasyaratu ba'di jabhatil musolli. Kepok senggole utawa nyentuhe sebagiane bathuke wong kang salat mau diasujudihi ing panggonan sujute musolli minal ardi saking bayane saking bumi au ghairiha utawa liyane bumi. Rukunnya salat yang nomor 9 yaitu sujud 2 kali. Sujud 2 kali ya. Tiap rakaat sujud 2 kali. Paling sedikit apa paling sedikitnya sujud itu? Paling tidak minimal sujud itu ya. Orang yang sholat menempelkan sebagian dahinya ke tempat sujudnya, baik itu bumi atau yang lain. Itu minimal. Pokok sebagian batuknya ini nempel ke tempat sujud, itu minimal sudah. Jadi walaupun orang sujud, laki-laki loh ya ini, laki-laki. Orang laki-laki sujud, walaupun di sini ada rambutnya, asalkan masih ada dahi yang menempel, sah sujudnya. Tapi kalau sudah nggak ada sama sekali yang nempel dahinya ke tempat sujudnya, nggak sah. Jadi yang harus dibuka ketika sujud itu orang sholat, baik laki-laki atau perempuan, dahi, batuk ya harus dibuka. Yang lain nggak. Jadi kalau ada orang sholat, laki-laki atau perempuan, laki-laki perempuan memang harus ditutup semua. Orang laki-laki sholat pakai kaos tangan, kaos kaki, boleh, nggak apa-apa. Karena yang harus dibuka itu tangan nggak harus dibuka, kaki juga nggak harus dibuka. Justru batuk yang harus dibuka. Makanya boleh, nggak apa-apa. Sholat pakai kaos tangan atau kaos kaki sama-sama dipakai, tapi batuknya harus tetap bisa menyentuh terhadap tempat sujudnya. Itu. Ya. Tapi kalau orang perempuan, jangankan keluar banyak, satu saja rambutnya nggak sah, karena rambutnya orang perempuan itu termasuk aurat, ya aurat. Tapi orang laki-laki kan enggak. Makanya minimal sujud itu orang yang sholat menyentuhkan dahinya ke tempat sujudnya, sudah gini. Sebagian dahinya ke tempat sujud. Sebagian aja, nggak semuanya, nggak apa-apa. Pokok ada yang menyentuh ke depan. Artinya, kalau ada apa-apanya di sini, ada rambut atau ada apa, pokok ada yang menyentuh cukup. Sudah. Ya. Wa akmaluhu tawili sempurnane sujud iku ayu kabiro yen to takbir sapa sing muholli lihuihi krana mudune musolli li sujudi paling sujud bila raf'i yadaihi kelawan tanpa ngangkat tangan lorone musolli wa yad'ulan nyendele sapa musolli rukbataihi ing dengkul lorone musolli summa yadaihi mongko kari-kari tangan lorone musolli summa jabhatihi mongko kari-kari rukbate summa jabhatahu mongko kari-kari bathuke musolli wa anfahu lan irunge musolli. Sempurnanya sujud ya apa? Yaitu takbir. Jadi ketika mau turun sujud atau turun untuk sujud, takbir tanpa ngangkat tangan, nggak usah tangan-tangan lagi untuk sujud. Ya. Kalau kita bangun dari ruku, ngangkat sami Allah liman hamidah, angkat tangan. Untuk turunnya nggak usah diangkat.
Gak usah sami Allah, gak usah gini lagi, langsung turun. Terus yang diletakkan dulu yang mana? Yang diletakkan dulu tangannya apa dengkulnya? Yang diletakkan dulu itu dengkul, kemudian tangan, kemudian batuk sama hidung. Jangan hidungnya dulu, nyonyor nanti ya. Jadi sujud itu begitu. Tangannya dulu ya nggak apa-apa. Tapi yang sempurna itu turunnya itu dengkul dulu, tangan, batuk bersamaan dengan hidung. Jangan hidungnya dulu babras ya. Lah gitu. Walaupun sampean gocelan dulu gini ya nggak apa-apa. Tapi yang sempurna ya apa? Turunnya itu dengkul ditaruh dulu, kemudian tangan, kemudian batuk sama hidung. Itu urut-urutannya seperti itu. Itu yang sempurna. Kalau nggak ya sempurna ya sekarang sampean pokok sujud lah wis. Lo gitu. Ya mbok irunge dhisik, mbok tangane dhisik, mbok batuke dhisik ya. Dan anggota 7 itu harus nemplek semua, harus nemplek ke tempat sujudnya ya. Batuk kedua tapak tangan ya. Ya walaupun jari-jarinya begini nggak apa-apa ya. Walaupun satu nggak apa-apa ya. Terus kedua lutut, terus apa? Kaki tapak kaki, jari-jari itu mancal begini loh ya. Harus begini, nggak boleh digini kan. Jadi jari belakang itu harus begini, diginikan. Nggak boleh gini sujudnya. Jadi sujud itu yang harus menyentuh ke ini ya. Apa? Tapak kakinya itu. Ya otomatis jari-jarinya ujungnya itu gini. Jangan sampai sujud begini. Nah, kakinya. Tangannya begini boleh ya. Begini ya nggak boleh ya. Kalau ini nggak ada aturan ya. Begini boleh ya. Dan semuanya boleh ditutup, boleh ditutup ya. Kalau dibuka, lihat dulu. Kalau dengkul dibuka, buka aurat, nggak boleh. Tapi kalau kalau kaki atau tangan boleh dibuka, boleh ditutup. Tapi kalau dahi atau batuk harus dibuka. Ini yang harus dibuka. Harus ada dahi yang menyentuh ke tempat sujud. Itu. Walaupun sebagian tadi itu dikatakan. Nah, tapi kalau ingin yang sempurna ya semuanya nemplek ke tempat sujud. Tidak harus bumi, tekhel atau bagaimana boleh. Lupa banyak yang tanya ini, ya bagaimana kalau sholat di kasur? Boleh sholat di kasur, boleh, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa sholat di kasur. Ya. Asal jangan di air saja, di air repot ya. Kesel sampean dulu ya. Ya. Loh kalau bisa ya nggak apa-apa ya. Sakti ya. Sholat di udara ya, pada sholat di udara ya. Mana tempat sujudnya ya.